Alamin dengan anak Koyem itu bersaudara. Bahkan saat mau didirikannya perguruan tinggi, kita sudah sempat bermusyawarah mendirikan perguruan tinggi bersama dengan Pondok Pesantren Koyem. Jadi perguruan tingginya satu, pondoknya dua, tapi perguruan tingginya satu. Saat itu sempat disepakati seperti itu. Sejarahnya IBIA itu lahir, tapi kemudian karena beberapa pertimbangan lanjutan dari hasil musyawarah yang sudah mayoritas disepakati, akhirnya ya sudahlah, walaupun masing-masing perguruan tingginya, tapi kita masih tetap menjalin kerjasama dan persaudaraan. Sehingga biasanya kalau hari raya, kalau dalam bahasa Madura itu asajer. Kita keluarga besar Alamin ini salah satu yang dikunjungi adalah saudara-saudara yang ada di Pondok Pesantren Koyem. Jadi tetap nyambung. Berikutnya 1924 sampai 1926, Kiai Johari ini mondok ke Tebu Ireng, langsung di bawah asuhan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya kemudian tadi wakil pimpinan Kiai Gosri sudah sebulan 2 bulan ini memulai pengajian rutinan setiap hari Kamis dan Senin, Ahad dan Kamis itu kita mengaji kitabnya Hadratus Syekh Adatul Alim wal Muta'alim ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita coba melalui beliau, kira-kira bisa nggak yang putri ini juga dapat mengikuti di pengajian rutinan yang di waktu yang lain gitu misalnya. Ini untuk menyambung biasakan keilmuan yang pernah sudah dijalani oleh para sesepuh-sesepuh yang ada di alam ini. Oleh karena itu, perkembangan alami dari sangat keilmuannya ini tidak lepas dari Koya, kemudian Tembira. Lalu satu lagi, walaupun cuma singkat, 1926 itu sempat juga belajar di Sidogiri, di Kiai Nawawi. Nanti silakan dibaca sejarahnya. Dalam perkembangannya, Kiai Johari ini memang seorang pejuang yang tergabung dalam Laskar Hizbullah. Beliau bertemu dengan banyak tokoh, sehingga pernah suatu ketika di dalam suatu acara beliau melihat ada, kalau tidak salah di Sumeneb kalau nggak salah, ada seorang yang fasih berbahasa Arab. Kemudian ditanya, mondok di mana? Di Gontor. Nah, sejak saat itu beliau punya niat agar nanti putra-putra beliau ini dipondokkan ke Gontor dan juga mendirikan lembaga pendidikan yang sistemnya itu sama dengan Gontor, sehingga Kiai Tijani, kemudian Kiai Idris dan Kiai Maktum itu semuanya ada di Gontor. Kalau kita lihat, Gontor itu sendiri merupakan cikal bakalnya. Sebelum dari Gontor itu ada pondok pesantren yang di abad 18 disebut dengan Pondok Pesantren Tegal Sari. Nah, di situ juga sangat terkenal, bahkan dijadikan salah satu sentral. Jadi kelahiran pondok pesantren yang lain yang dibuat itu termasuk Gontor itu berasal dari Tegal Sari. Jadi dari Tegal Sari lah itu ribuan dulu, dari abad 18 saja itu santrinya ribuan, sehingga ramai sekali. Dan dari situlah lahir pondok-pondok pesantren yang tersebar terutama di Jawa dan kemudian di luar Jawa. Dan pada perkembangannya, Kiai Tijani mempersunting putri dari Kiai Imam Zarkashi, pendiri Gontor. Dan akhirnya kita ini berdasarkan atau bersaudara juga dengan pesantren
Gontor, sehingga semakin dekatlah. Selain memang sebagai sanad keilmuan yang ada di Al-Amin ini juga berasal dari yang tradisi Dogiri Kebukiran dan juga Anokoya, maka Gontor melengkapi sanad-sanad keilmuan ini. Jadi kita ini tidak lepas dari pondok-pondok pesantren yang lain yang ada di Indonesia. Itu gambaran besarnya ya. Jadi dalam Oke, saya lanjutkan. Apa maksud dari yang saya ceritakan tadi itu, bahwa kesuksesan seseorang, baik itu secara pribadi atau kelompok, itu ditentukan seberapa besar, seberapa erat, dan seberapa manfaat dia bisa melakukan kolaborasi, bekerja sama. Makanya dalam satu hadis disebutkan, dalam satu hadis qudsi disebutkan, ana thalithus syarikaini malam yakun ahaduma akhar, di makna kata. Jadi kata Allah dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah itu bersama dua orang yang bekerja sama, syarikaini. Ya, bukan hanya dua orang, bisa dua kelompok, dua pihak. Selama tidak ada pengkhianatan di antara salah satu kedua terhadap temannya itu, partnernya, maka inilah yang ingin kita ingin kita tekankan ke depan kepada para alumni ini, untuk bisa memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, karena tidak akan ada kesuksesan itu yang dilakukan oleh orang atau kelompok secara sendiri saja. Maka ada beberapa kompetensi yang nanti diharapkan dimiliki oleh alumni ini. Selain tadi sudah ini saya bisa merasakan senang kan ya, sudah mau lulus. Senang aja atau senang banget? Karena sudah selesai atau karena mau ada program lain setelahnya ini? Program lain. Ya, bisa saja program lainnya itu apa, begitu terserah. Menikah. Ya, kalau saya dulu target nikah itu umur 26. Ini rata-rata umur berapa ya? 17. 21, 22 ya, 23 ya. Ya, masih ada waktu untuk S2 dulu, kemudian nikah. Insya Allah. Apalagi ya ini kita sudah punya program S2, jadi silakan yang mau langsung S2 kita persilakan. Oke, dalam rangka kerjasama itu kita berinisiatif untuk secara lembaga Pondok Pesantren Al-Amin kemarin mengutus dari TNI, dari Tanfid, dan dari IDIA, dan juga dikomandoi oleh Biro Pendidikan kita ke Malaysia selama 7 hari. Selama 7 hari kita ke Malaysia, dan alhamdulillah banyak hikmah pelajaran hidup yang langsung kita rasakan pada perjalanan ke Malaysia tersebut.
Ini sebagai bagian dari tahadus